Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Rafiq. Saya dari kelas C4402. Saya adalah anggota dari kelompok Arkatama 20. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan apa itu organisasi dan kerjasama tim. Pertama, organisasi. Organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi kelompok orang yang bekerja sama dengan terstruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Bisa berupa institusi, asosiasi, atau lembaga yang memiliki tujuan sama dan berhubungan dengan lingkungan luar. Pada slide ini, saya akan menjelaskan organisasi menurut para ahli. Yang pertama adalah Robbins. Robbins mengatakan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dan dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Nah, yang kedua adalah Lois Allen. Lois Allen mengutarakan organisasi adalah proses mengidentifikasi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilakukan, mendefinisikan dan mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang, dan membangun hubungan untuk tujuan memungkinkan orang untuk bekerja paling efektif bersama dalam mencapai tujuan. Max Weber pun juga ikut memberikan pendapat yang merupakan sebuah kerangka hubungan sosial yang sifatnya terstruktur di mana di dalamnya tercantum apa yang menjadi wewenang, pembagian tugas atau kerja dan tanggung jawab untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Manfaat dari organisasi tersebut adalah yang pertama meningkatkan pengetahuan dan wawasan. Dengan mengikuti suatu organisasi, mahasiswa akan belajar tentang banyak hal seperti membuat proposal kegiatan, mengatur anggaran, mencari sponsor atau donatur, dan berhubungan dengan banyak orang. Sehingga hal tersebut secara tidak langsung dapat memberikan pengetahuan serta wawasan yang lebih luas daripada sekedar berdiam diri di kelas. Yang kedua, belajar mengatur waktu. Mahasiswa secara tidak langsung akan belajar disiplin dan mengatur waktu, karena dengan mengikuti organisasi, mahasiswa akan dituntut tepat waktu dalam suatu pertemuan atau kegiatan sehingga dapat bertanggung jawab atas waktu yang dilewatkan. Juga dapat mengatur kapan waktu untuk bermain di organisasi ataupun waktu untuk belajar dan mengerjakan tugas. Organisasi pun memiliki ciri-ciri, yaitu pertama, satu, sekumpulan orang. Organisasi harus terdiri dari 2 orang atau lebih manusia yang sadar dalam membentuk organisasi, sama dengan terbentuknya suatu kelompok. Nomor 2, memiliki tujuan bersama. Organisasi harus memiliki tujuan organisasi yang utama yang berusaha diraih oleh tiap-tiap anggota organisasi. Yang ketiga, adanya kerjasama. Tiap anggota organisasi harus bekerja dan berkoordinasi satu sama lain untuk mempermudah dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Yang keempat, memiliki aturan. Organisasi formal harus memiliki aturan atau batas-batas tertentu yang harus dipatuhi dan diterapkan pada tiap anggota organisasi. Yang kelima, memiliki pembagian tugas. Organisasi harus memiliki pembagian tugas pada tiap anggota agar bekerja satu sama lain dengan efektif dan efisien sesuai kemampuan yang dimiliki. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang kerjasama tim atau teamwork. Kerjasama tim atau teamwork adalah proses dan strategi yang dibangun untuk mewujudkan visi misi perusahaan. Prinsipnya, kerjasama tim merupakan cara bekerja kreatif berbekalkan komunikasi yang baik dan kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi secara bersama-sama. Kerjasama tim juga diartikan oleh para ahli. Yang pertama adalah Dejanas tahun 2006. Dejanas mengutarakan, teamwork adalah kemampuan individu untuk melakukan kerjasama dengan baik dalam mencapai maksud dan tujuan tim serta para anggotanya mampu berpartisipasi di dalam tim dan memperoleh kepuasan diri dalam tim tersebut. Dengan ciri memiliki tujuan, memahami peran dan tugas, saling percaya, dan mendukung serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah Frances and Young.
Francis and Young mengartikan teamwork yaitu sebuah tim sebagai sekelompok orang giat yang bekerja sama untuk meraih sasaran umum, di mana bekerja sama dengan baik dan menikmatinya dan menghasilkan hasil kualitas tinggi. Yang ketiga adalah Henderson tahun 2002. Sebuah tim sebagai sekelompok orang yang bekerja sama di mana kesuksesan dari setiap individu bergantung pada kesuksesan dan keseluruhan kelompok. Berikut adalah karakteristik kerjasama tim. Karakteristiknya itu ialah yang pertama adalah persetujuan umum di dalam harapan tinggi untuk tim. Yang kedua, suatu komitmen untuk tujuan umum. Yang ketiga, tanggung jawab diasumsikan untuk kerja yang harus dilakukan. Yang keempat adalah jujur dan komunikasi terbuka. Yang kelima, akses untuk informasi. Yang keenam, iklim kepercayaan. Yang ketujuh, perasaan umum bahwa seseorang dapat mempengaruhi apa yang terjadi. Yang kedelapan, dukungan untuk keputusan yang telah dibuat. Yang kesembilan, suatu pendekatan yang sama-sama untuk pengendalian konflik. Yang ke-10 adalah suatu fokus pada proses seperti hasil. Berikut adalah aspek yang dapat meningkatkan kemampuan kerjasama tim menurut Tujanes. Yang pertama adalah penetapan tujuan kinerja tim. Yang kedua, merencanakan kerja. Yang ketiga, negosiasi peraturan. Yang keempat, penetapan kriteria kinerja. Dan yang kelima, merencanakan umpan balik kerja. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari arti dari organisasi dan kerjasama tim ialah organisasi dan kerjasama tim memiliki kaitan yang sangat erat dan juga sangat sinkron terhadap satu sama lain. Karena organisasi tanpa adanya kerjasama tim, maka organisasi tersebut tidak dapat berjalan dengan lancar seperti apa yang diinginkan. Dan juga kebalikannya, kerjasama tim tanpa ada organisasi atau perkumpulan yang tidak melebihi dari 1 orang atau 2 orang, kerjasama tim tersebut juga tidak akan dapat dilakukan. Berikut yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian, terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya izin untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam unity, salam unity, salam unity.